Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unit pelaksanaan teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Salah satu tupoksinya adalah mengemban misi perlindungan bahasa dan sastra. Guna mewujudkan misi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menghidupkan kembali penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah di kalangan generasi muda. Metode ini dikenal dengan istilah revitalisasi bahasa. Anak-anak diajar untuk melestarikan dan mewarisi bahasa daerahnya sendiri. Pada tahun 2022 ini, Kantor Bahasa NTT telah berhasil melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu di 5 titik bahasa, yaitu Dawan, Abui, Kambera, Manggarai, dan Rote. FTBI adalah ruang bagi penutur muda bahasa daerah untuk tetap mempertahankan eksistensi bahasa ibunya. Antusiasme, partisipasi aktif, dan apresiasi generasi muda sangat positif dalam menyambut FTBI. Lewat berbagai ragam seni bahasa dan sastra, yaitu puisi, pidato, cerita rakyat, dan berbagai seni tradisional, generasi muda siswa SD dan SMP menampilkan aksinya dengan menggunakan bahasa daerah. Dengan demikian, kecintaan mereka akan bahasa jatinya akan tumbuh dan berkembang. Bahasa daerah mendapat tempat yang sama dalam panggung apresiasi di tengah masyarakat pemilik bahasa. Langkah revitalisasi terhadap bahasa-bahasa yang ada sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, perlu komitmen bersama antara para pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah yang tepat dalam merevitalisasi dan mengembangkan bahasa daerah. Kepunahan bahasa daerah ada di tangan penuturnya sendiri. Hilang satu bahasa maka hilang juga satu suku bangsa. Mari selamatkan bahasa daerah kita. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Reisran kembali menjumpai Anda. Tentunya dalam dialog publik Katong Baomong. Ya, dan seperti biasa Katong Baomong akan selalu memberikan informasi dan edukasi bagi pemirsa setia TVRI Nusa Tenggara Timur. Ya, dan hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, dan kita sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama ada Bapak Pangkul Ferdinandus SPD selaku pengkaji bahasa dan sastra. Selamat sore. Sore Pak. Iya. Yang berikut ada Kak Irwan Alfred Pelondo Eskom. Oke, selaku koordinator TU dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Kak Iwa. Sore. Iya, dan juga kita telah terhubung dengan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Ibu Elis Setiati SPDM Hum. Oke, selamat sore Ibu Elis. Iya, selamat sore Ibu Elis. Apakah bisa mendengar suara saya? Oke, selamat sore Ibu. Apakah bisa mendengar suara saya Ibu? Oke, iya. Baik, terima kasih Ibu Elis, Kak Iwa dan juga Pak Pangkul. Kita akan banyak berbagi dengan pemirsa mengenai tema kita, yaitu revitalisasi bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur. Namun kita akan menyaksikan terlebih dahulu video pengantar dari Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Dr. Iwa Lukmana MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran yang kami hormati, pimpinan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran, Dharma Wanita Persatuan, para tokoh adat, Dewan Juri, guru pendamping, adik-adik serta FTBI, serta seluruh tamu yang hadir. Bapak, Ibu, serta adik-adik semua, saya yakin orang Nusa Tenggara Timur mengenal kata marapu, sasando, dureng, dan apalagi komodo. Tapi mungkin Bapak Ibu belum menyadari bahwa kata-kata tersebut telah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia terbesar
yang menjadi rujukan untuk berbagai keperluan. Jadi, kosakata bahasa-bahasa di Nusa Tenggara Timur telah turut memperkaya bahasa Indonesia. Dari Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia Raya. Kita tentu menyadari bahwa pemerkayaan bahasa Indonesia ini hanyalah satu dari sekian banyak alasan mengapa bahasa daerah harus dilestarikan. Kita menyadari bahwa sebuah bahasa adalah kendaraan untuk memuat berbagai nilai, kearifan, dan pola pikir yang diyakini oleh para penutur bahasa tersebut. Bahasa merupakan elemen penting dalam pembentukan kebudayaan suatu kelompok manusia. Dalam konteks keindonesiaan, semakin banyak bahasa daerah yang terselamatkan, semakin terjaga keberagaman budaya kita. Kita yakini bahwa keberagaman merupakan salah satu identitas negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam keberagaman kita bersatu. Kita sadari Indonesia dibangun atas dasar keberagaman. Kita yakini keberagaman ini juga yang akan banyak berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia di masa depan. Bapak, Ibu, serta adik-adik semua, pelestarian bahasa daerah menjadi tanggung jawab kita bersama. Tugas keluarga di rumah, tugas guru di sekolah, tugas masyarakat di lingkungan, dan tugas pemerintah dengan keberpihakan politiknya. Sejatinya, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan turunannya, pemeliharaan bahasa daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Adapun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai representasi pemerintah pusat bertugas mengoordinasikan. Kantor Bahasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan kepanjangan tangan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai bagian dari pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan di bidang kebahasaan. Bapak, Ibu, serta adik-adik semua, dalam rangka memelihara bahasa daerah, Badan Bahasa menyelenggarakan program revitalisasi bahasa daerah yang sejauh ini dikelola oleh 12 balai dan kantor bahasa di 12 provinsi. Revitalisasi bahasa daerah meliputi sejumlah tahapan yang dilakukan dalam rentang waktu yang cukup panjang untuk meyakinkan bahwa pengimbasan berlangsung baik. Ujung dari program revitalisasi ini adalah Festival Tunas Bahasa Ibu. Kami menyampaikan apresiasi kepada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berhasil menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami juga mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan pemerintah provinsi serta kabupaten kota, teman-teman media, serta pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan atas segenap dukungan yang telah diberikan. Semoga yang sudah kita lakukan ini dapat menggugah kita semua. Untuk adik-adik, teruslah semangat menjaga bahasa daerah masing-masing. Gunakanlah dalam sebanyak mungkin kesempatan. Tidak hanya dalam FTBI ini saja, tapi sepulang dari sini, gunakanlah dengan ayah, ibu, adik, kakak, tetangga, dan teman-teman. Jangan lupa tetap semangat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, terima kasih Dr. Iwa Lukmana MA, Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, yang telah memberikan pencerahan untuk pemirsa setia TVRI Nusa Tenggara Timur yang menyaksikannya. Iya, dan langsung saja saya ingin berbincang dengan narasumber kita, yaitu Ibu Elis Setiati. Mungkin boleh, Ibu Elis, apakah mendengar suara saya, Ibu? Oke, bagaimana kabarnya, Ibu?
Tidak apa-apa, kita masih akan berbagi banyak hal dengan pemirsa tentunya. Iya, baik Ibu Elis, terkait dengan topik kita hari ini yaitu revitalisasi bahasa daerah. Iya, sebenarnya mungkin Ibu Elis boleh berikan informasi tentang sebenarnya apa itu revitalisasi bahasa daerah, Ibu. Dan mulai mendapat perhatian internasional ketika bahasa-bahasa di dunia mulai banyak mengalami kepunahan. Nah, jadi UNESCO memperkirakan ada 3.000 bahasa daerah lokal yang akan punah di akhir abad ini. Nah, hanya separuh dari jumlah bahasa yang dituturkan itu ya oleh penduduk dunia masih akan eksis pada tahun akan datang begitu ya. Jadi Indonesia sebagai negara yang memiliki lebih dari 718 bahasa terbanyak ya, kedua di dunia setelah Papua Nugini, itu wajib untuk melindungi bahasa daerahnya dari kepunahan itu ya. Jadi tugas kita dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hal itu mengamanatkan untuk menghormati dan memelihara bahasa daerah merupakan upaya kekayaan budaya nasional kita. Nah, pelindungan bahasa daerah ini termasuk sastra di dalamnya merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi selain masyarakat pemiliknya, jadi di situ bahasa dan sastra itu pemerintah tentu ikut hadir dalam usaha pelindungan itu yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tadi ya Mas ya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 24, jadi Undang-Undang 24 tahun 2009, selanjutnya Nomor 57 tahun 2014, lalu PP Peraturan Pemerintah 57 2014 itu sangat signifikan karena dalam kehidupan berbangsa bernegara itu signifikannya terletak pada isi peraturan perundang-undangannya. Jadi bagaimana mengukuhkan kedudukan bahasa sebagai simbol dan sarana pemersatu identitas, selanjutnya wujud eksistensi suatu bangsa. Nah, dari berbagai upaya pelindungan bahasa daerah, program revitalisasi bahasa daerah inilah yang menjadi tahapan strategis dan setelah upaya dari pemetaan bahasa yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Bahasa. Jadi dari situ, dari pemetaan kita mengukur daya hidupnya atau vitalitas bahasanya, bagaimana selanjutnya konservasi bahasa dan masuk kepada revitalisasi bahasa daerah yang dimotori oleh Kemendikbudristek. Nah, jadi revitalisasi bahasa daerah itu sendiri secara umum itu diartikan sebagai upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah melalui pewarisan kepada generasi muda untuk mendorong penggunaannya dalam komunikasi yang beragam sebagai daya hidup bahasa daerah tersebut pada tahap aman. Nah, jadi ditransmisikan dengan baik. Revitalisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan berbasis sekolah, komunitas, selanjutnya berbasis keluarga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ternyata tadi informasi bahwa Indonesia ini memiliki 718 bahasa daerah ya Ibu ya. Betul. Dan memang perlu sekali untuk kita juga melestarikan bahasa daerah agar menjadi kekayaan dari Indonesia sendiri. Nah tadi juga iya. Dan melalui revitalisasi bahasa daerah ini tentunya beberapa daerah dengan bahasa yang hampir punah itu bisa kita lindungi dan tentunya kita kembangkan sehingga penuturnya semakin banyak juga ya Ibu ya. Sehingga juga tetap lestari bahasa daerah kita. Nah, kemudian yang berikut tentang revitalisasi bahasa daerah ini, mungkin tujuan yang menjadi spesifik dari kantor bahasa NTT khususnya untuk revitalisasi bahasa daerah itu seperti apa, Ibu? Jadi tujuan kita itu sebenarnya satu, bahwa bahasa itu tidak mengalami kepunahan. Nah, untuk tujuan utama revitalisasi bahasa daerah itu, sebenarnya kita mentransmisikan bahasa itu kepada mereka yang tidak mengetahui dan untuk mendorong baik pengguna bahasa maupun pelajar ya untuk menggunakan dalam serangkaian situasi yang beragam. Jadi tujuan kita seperti itu. Maka prinsip dasar revitalisasi bahasa daerah pada pendekatan baru ini di Merdeka Belajar ya episode ke-17 ini dia menggunakan pendekatan yang pertama itu dinamis ya. Jadi bagaimana pengembangan bahasa itu sendiri, jadi orientasinya pada pengembangan bahasa. Yang kedua itu adaptif ya, jadi dengan situasi lingkungan
sekolah dan masyarakat tuturnya itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga itu regenerasi. Jadi penutur muda usia sekolah, tingkat dasar dan menengah itu tujuan kita agar bahasa itu efektif. Ya, jadi kita tidak masuk ke orang tua terlebih dahulu atau komunitas, kita masuk dulu ke pelajar tingkat dasar dan tingkat menengah, karena regenerasi ini akan cepat sekali karena mereka tentunya di situ akan berkreasi menurut cara mereka dan jiwa mereka. Selanjutnya yang terakhir adalah merdeka berkreasi dalam penggunaan bahasanya. Dari situ kita mengadakan berbagai macam kegiatan ya untuk diapresiasi seperti mendongeng, selanjutnya seperti membaca puisi, menulis cerpen, lalu stand up komedi, terus penulisan dan pembacaan aksara. Jadi terus terakhir itu adalah bagaimana mereka bertutur lisannya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Wow, luar biasa. Berarti dimulai dari tingkatan paling kecil yaitu anak-anak, karena memang benar regenerasi dari suatu kehidupan adalah dimulai dari anak-anak tentunya. Dan anak-anak menjadi penerus yang akan melestarikan setiap kebudayaan ataupun kekayaan intelektual yang ada di Nusa Tenggara Timur maupun Indonesia tentunya. Oke, saya boleh beralih ke Pak Pangkul nih ya. Tentang seberapa penting ya sebuah bahasa atau bahasa daerah ini dilakukan aksi revitalisasi, Pak? KRI. Seberapa penting revitalisasi bahasa itu dilakukan? Kita mengambil konteks Nusa Tenggara Timur ya. Provinsi NTT dalam budaya kita itu sangat kuat akan budaya tutur. Benar. Ya, hampir dari bahasa-bahasa yang ada di NTT, baik dari Flores, di Sumba, Alor, dan juga di daratan timur, kita mempunyai budaya tutur yang sangat kuat, baik dalam cerita rakyat, dalam nyanyian, dalam tradisi-tradisi. Tapi kita tidak punya aksara lisan, aksara tulis. Ya. Di Nusa Tenggara Timur ada aksara tulis, tapi itu hanya aksara lota yang ada di ND, dan itu bukan tradisi asli NTT. Nah, kemudian generasi muda sekarang sudah mulai enggan untuk menggunakan bahasa daerahnya. Ada sikap apatis, tidak percaya diri kalau menggunakan bahasa daerah, terutama di kalangan generasi muda. Nah, hal-hal ini yang harus segera dilakukan upaya revitalisasi agar bahasa itu tidak cepat punah, karena jujur kemajuan teknologi ini sangat cepat begitu. Kita harus bisa mengimbanginya dengan upaya-upaya nyata juga, terutama dengan revitalisasi bahasa. Nah, hal inilah yang bisa mengimbangi sehingga anak-anak mungkin mereka tetap akan berkembang dan teknologi dan kemajuan, tapi tidak melupakan budayanya, jati diri bahasanya, dan juga ciri khasnya sebagai sebuah anak daerah dengan bangga akan bahasa daerahnya begitu. Oke. Memang saat ini ya Pak Pangkul dan juga Kak Iwa dan juga pemirsa, mungkin memang anak-anak zaman sekarang memang sangat lebih suka menggunakan bahasa gaul misalnya, ataupun bahasa-bahasa yang lagi orang bilang lagi tren ya di kalangan anak muda. Namun kita perlu sekali untuk membuat anak-anak muda agar mau untuk menggunakan bahasa daerah, apalagi menjadi kekayaan budaya kita tentunya. Nah, mungkin ke Kak Irwan terkait dengan revitalisasi bahasa daerah ini, khususnya mungkin bahasa daerah yang akan atau yang telah dilakukan revitalisasi, seperti apa situasi di saat ini di NTT khususnya? Oke, jadi mungkin pertama sedikit gambaran tentang revitalisasi yang diadakan di 2022. Jadi kami pada bulan Juni kemarin kami mendapatkan tambahan anggaran untuk revitalisasi dari Kementerian Keuangan melalui Badan Bahasa yang masuk dalam konsep Merdeka Belajar episode 17 itu. Nah, kami seperti tadi sudah dijelaskan Pak Pangkul dan Ibu Elis bahwa munculnya 5 bahasa ini sudah melalui uji vitalitas atau daya hidup bahasa. Dan setelah kita melalui tahapan koordinasi, lalu kita melakukan pelatihan guru utama atau guru master, itu 251 orang kami latih di 5 kabupaten, 5 bahasa sasaran tersebut, yang di dalamnya ada 10 kabupaten yang dilibatkan. Itu kita latih mereka di bulan Juli Agustus. Lalu setelah itu mereka dikembalikan ke sekolah untuk mengimplementasikan itu di sekolah. Jadi yang dinilai di situ bukan hanya output 251 orangnya, tapi bagaimana 251 itu bisa mengimbaskan di sekolah, di komunitas, di keluarga, di masyarakat, sehingga 251 itu bisa berkembang menjadi lebih banyak lagi. Dan itu berjalan kurang lebih beberapa bulan. Kami melakukan pemantauan dan evaluasi di bulan September Oktober. Di situ walaupun yang namanya kegiatan seperti ini pasti ada plus minusnya ya, tetapi melalui pemantauan dan evaluasi itu
ada banyak hal yang kita pelajari bersama, saling memberi masukan. Itu pentingnya kolaborasi dan saling menguatkan, memberi masukan antara kantor bahasa dan juga pemerintah daerah dan guru-guru utama itu. Akhirnya semua bisa berjalan dengan baik sampai pada puncak kemarin Festival Tunas Bahasa Ibu yang sudah dilaksanakan di bulan November, seperti itu Pak Ri. Oke, berarti dari kegiatan-kegiatan itu di puncaknya pada Festival Tunas Bahasa Ibu Ibu. ya? Festival Tunas Bahasa Oke, Ibu. luar biasa. Nah, tadi saya mendapatkan sebuah poin tentang 5 bahasa daerah sasaran dari revitalisasi bahasa daerah ini. Nah, mungkin Pak Pangkul bisa jelaskan alasan kenapa 5 bahasa daerah itu harus direvitalisasi di tahun ini, Bapak. Oh ya, baik. Adapun 5 bahasa daerah yang direvitalisasi tahun ini adalah bahasa Dawan, Oke. itu di Kabupaten TTS, TTU dan Kabupaten Kupang. Kemudian bahasa Manggarai itu di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan juga Manggarai Timur. Lalu yang ketiga itu bahasa Kambera di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Tengah sebagian. Lalu bahasa Rote di Kabupaten Rotendao dan bahasa Abui di Kabupaten Alor. Nah, ini adalah model revitalisasi yang baru. Iya. Nah, kami mencoba dengan pendekatan yang berbeda yang baru pula. Kami masuk ke bahasa-bahasa yang mungkin secara jumlah penutur kita melihat atau secara jumlah penduduk kelima bahasa ini masih banyak begitu. Jumlah penduduknya kita tahu bahwa Manggarai itu banyak 3 kabupaten, Dawan juga 3 kabupaten, tapi belum tentu secara kualitas penutur generasi mudanya seimbang dan jumlah bahasanya begitu. Maksudnya jumlah penduduk tidak bisa dikaitkan dengan kemampuan mereka dengan bahasa daerah. Iya. Oleh karena itu kami melihat ini bisa mewakili sebuah Flobamora 5 titik bahasa ini dan juga bisa menjadi acuan begitu. Nah, kedepannya kami akan terus memperbanyak titik sasaran dengan bahasa-bahasa lain yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tapi kami percaya bahwa 5 bahasa ini juga sangat penting untuk dilakukan revitalisasi. Karena memang untuk di Nusa Tenggara Timur hampir semua kondisi bahasa daerah itu mengalami kemunduran, tidak ada yang berstatus aman begitu. Iya. Mengalami kemunduran baik dari jumlah penutur mudanya, sikap bahasanya, lalu bagaimana penggunaan bahasa itu dalam ranah komunikasi baik di keluarga, di rumah tangga, di komunitas ataupun dalam lingkungan yang lainnya. Oke, 5 bahasa daerah tadi saya sempat catat, yaitu ada Dawan dari di TTS, TTU dan Kabupaten Kupang, Ya. kemudian Manggarai di Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan bahasa Kambera ya, Ya, di di Sumba Sumba Timur, dan juga Rote dan bahasa Abui di Kabupaten Alor. Ya. Nah, memang semua bahasa daerah kita itu perlu sekali untuk kita lestarikan agar selalu menjadi kekayaan budaya dari Nusa Tenggara Timur tentunya. Nah, saya boleh kembali ke Ibu Elis. Iya, saya boleh kembali ke Ibu Elis. Tadi sudah disampaikan tentang kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang pada puncaknya melakukan Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, bagaimana Ibu Elis melihat tantangan dan juga hambatan saat melakukan revitalisasi bahasa daerah ini, Ibu? Evaluasi, tapi yang pertama sekali pada saat koordinasi ketika kita mengundang kepala daerah itu kebanyakan tidak hadir. Jadi mereka tidak mengirimkan orang yang tepat untuk hadir yang seperti untuk pemegang kebijakan atau sebagainya ya. Jadi kita cukup kecewa di situ karena sebenarnya pelestarian bahasa daerah ini tugas daerah. Kami kantor bahasa ya itu hanya memfasilitasi ya. Jadi membuat daerah sadar itu bahwa kami mau direvitalisasi dong bahasanya. Nah, tolong beritahukan kami. Jadi kami akan revitalisasi. Jadi meskipun vitalitas itu tidak ada, kita bisa saja merevitalisasi. Kenapa? Karena pemerintah daerah mendukung. Jadi kami yang akan membuat konsepnya. Karena kalau tanpa dukungan dari pemerintah daerah, kita tidak akan bisa membuat konsep itu berlaku dengan benar. Contoh ya seperti ini. Ketika kami harus melakukan untuk ETBI provinsi, harusnya seluruh pemenang terbaik itu didatangkan ke provinsi. Jadi didatangkan ke Kupang, dikumpulkan. Tapi bagaimana kami memberikan support dana, sedangkan kita tidak bisa mendatangkan orang-orang dari pulau-pulau ya. Tapi kalau pemerintah daerah mendukung, itu seberapa besar
fokus berkelanjutan. Kita terus selama bertahun-tahun 5 bahasa ini tetap kita jadikan sebagai akan kita revitalisasikan. Jadi apabila nanti pemerintah daerah mau, sepertinya atau dalam kajian vitalitas yang akan kami buat nanti bahwa bahasa kami mengalami kemunduran atau mengalami tingkat kepunahan yang tinggi, maka kami akan segera mencatat bahasa-bahasa itu untuk kami tambahkan di dalam konsep 5 bahasa ini. Nah, sekarang tahun 2023 kami menambahkan 2 bahasa lagi. Nanti Mas Tangkul bisa memberitahu bahasa apa itu 2 bahasa. Karena tujuan dari RBD di Indonesia itu yang dengan pendekatan baru ini, kita ingin para penutur muda menjadi penutur aktif bahasa daerah dan mempelajari bahasa daerah dengan penuh sukacita melalui media mereka sendiri. Nah, itu yang harus dibantu pemerintah daerah ya. Lalu kedua, ya tujuan akhir dari RBD ini menjaga kelangsungan hidup bahasa dan sastra di daerah. Lalu ketiga, menciptakan ruang kreativitas kepada generasi muda dan mereka memiliki kemerdekaan ya untuk para penutur baru ini bahwa bahasa daerah itu untuk dipertahankan, jadi bukan untuk dibuang. Lalu yang keempat adalah memenuhi fungsinya dan ranahnya. Jadi pemerintah daerah, komunitas ya, semua, setelah itu maestro-maestro itu membantu kami. Karena kalau tidak dibantu, tidak punya kesadaran bagaimana kita akan melestarikan bahasa daerah kita yang mulai memudar ini. Maka dari itu saya katakan bahasa daerah adalah jati diri kita sebagai suku dari satu bangsa. Itu adalah ciri khas kita. Begitu yang bisa saya berikan. Oke, luar biasa. Saya sangat setuju dengan Ibu Elis tadi bahwa memang bahasa ini adalah jati diri kita. Dan saya sangat mengapresiasi dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur tentunya dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah ini agar tidak punah tentunya. Oke, terkait dengan pelindungan bahasa daerah ini, Ibu Elis, bagaimana regulasi-regulasi yang dibentuk untuk pelindungan bahasa tersebut, Ibu? Ya, jadi kedepannya kita akan mengadakan rapat koordinasi antar instansi, lembaga, komunitas ya untuk membantu kami dalam revitalisasi selanjutnya dan kita akan masuk ke dalam ke arah daripada perda kebahasaan ya, Mbak. Kebahasaan, jadi kita akan masuk itu dari provinsi terlebih dahulu, dari provinsi nanti akan menuju ke kabupaten-kabupaten. Jadi untuk regulasi ada beberapa daerah yang sudah mulai mengajarkan muatan lokal berbahasa daerah, tetapi ada yang tidak. Nah, hambatan kami tadi juga ada bahwa guru ada yang tidak melaksanakan karena menunggu regulasi. Saya katakan seperti ini, kalau kita menunggu regulasi, kapan lagi? Bahasa ini sedikit demi sedikit akan terkikis. Kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi? Tapi untuk regulasi, kita akan membentuk tim khusus yang akan masuk kepada pembuatan perda. Jadi masuk kepada sosialisasi untuk pembuatan perda itu akan kami lakukan dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian. Oke, dan semoga dengan perda yang akan dibentuk tentunya semakin menguatkan kinerja juga dari Kantor Bahasa NTT tentunya. Baik, terima kasih Ibu Elis. Kita boleh beralih ke Pak Pangkul tentang situasi bahasa daerah di NTT saat ini, Pak. Oh ya, baik. Mungkin kita bisa ambil garis besarnya. Kalau di seluruh dunia ada sekitar 6 ribuan bahasa daerah. Iya. Di Indonesia ada 718 dan bergeser ke Nusa Tenggara Timur itu ada 72 bahasa daerah. 72 72 bahasa daerah. Dan 35% bahasa daerah itu ada di Kabupaten Alor. Nah, sebagian besar kondisi bahasa ini seperti saya bilang tadi, kita hanya mempunyai tradisi tutur yang kuat. Tapi belum ada pelindungan dan pendokumentasian. Nah, saat ini kita tahu bahwa teknologi kemajuan zaman sangat cepat, lalu belum diimbangi dengan aksi kita bagaimana untuk melindungi bahasa daerah. Nah, cepat atau lambat, bahasa daerah ini pasti akan punah. Hanya tinggal menunggu waktu. Nah, di Nusa Tenggara Timur, seperti saya bilang, di Alor, itu jarak kampung dan desa itu bahasa itu hanya dibatasi oleh kampung begitu. Kampung sebelah bahasa lain, kampung sebelah bahasa lain. Saya pernah menemukan satu desa di Alor, ada 4 dusun dalamnya menggunakan 4 bahasa yang berbeda. Nah, sangat disayangkan sekali kalau bahasa daerah ini yang di dalamnya banyak kearifan lokal, banyak nilai-nilai kehidupan,
falsafah hidup. Kalau tidak dilindungi, tidak diajarkan kepada generasi muda, pelan-pelan akan punah. Nah, ini yang kita mau gerakan sekarang, kita menggiatkan kembali semangat generasi muda, kecintaan anak-anak terhadap bahasa daerahnya. Bahwa inilah jati diri kita, ini bahasa kita yang harus kita lindungi dan kita jaga. Nah, selain itu pasti kita juga selain revitalisasi tentu ada aksi lain seperti muatan lokal tadi, lalu kemudian mendokumentasi lewat kamus, lewat tulisan-tulisan penelitian, sehingga semakin banyak aksi-aksi nyata agar bahasa daerah itu tetap punah, tetap dilindungi. Gitu. Iya, benar. Nah, terkait dengan punahnya bahasa daerah ini, sebenarnya faktor apa yang menyebabkan sehingga bahasa daerah kita bisa punah, Pak? Oh ya, kalau faktor yang pertama tentu saja teknologi. Teknologi. Ya, teknologi itu yang kita tidak bisa pungkiri. Teknologi sangat-sangat berperan besar dalam kepunahan bahasa. Kemudian yang kedua adalah sikap bahasa. Sikap bahasa generasi muda, orang tua begitu. Kalau kita enggan berbahasa daerah, kalau misalnya walaupun bertemu sesama daerah, tapi kalau depan umum kita jarang menggunakan bahasa daerah. Iya. Walaupun berasal dari daerah sama. Lalu yang kedua, dalam konteks Nusa Tenggara Timur, adanya perkawinan silang budaya antar etnis misalnya. Iya. Lalu akhirnya dalam ranah keluarga, anak-anak menjadi gamang begitu. Mereka mau menggunakan bahasa yang mana? Misalnya si A, ibunya orang Rote, mamanya orang Tetun, misalnya tinggal di kota Kupang. Lalu anaknya menggunakan bahasa daerah apa? Begitu. Jadi misalnya satu keluarga ini ada 5 anak, otomatis 5 penutur bahasa daerah Rote dan bahasa daerah Tetun akan terhitung hilang. Jadi sikap bahasa, kemudian rasa kebanggaan itu yang mau kita tanamkan dari sekarang, sehingga benar-benar bahasa daerah itu kembali ditempatkan di tempatnya begitu yang selayaknya. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan Pak Pangkul, bahwa kita juga harus bangga dengan kekayaan bahasa yang menjadi kekayaan budaya kita tentunya. Jadi ayo anak muda di NTT dan mungkin seluruh Indonesia yang menyaksikan juga, ayo kita lestarikan bahasa daerah kita tentunya. Nah, boleh saya ke Kak Irwan. Tadi sudah disampaikan ada kegiatan forum Tunas Festival Tunas Bahasa Ibu, ya. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat tentang revitalisasi bahasa daerah ini? Kalau bicara tanggapan masyarakat, saya bisa melihat ada antusias di situ. Bahkan kalau saya bisa sangat yakin mengatakan bahwa kalau kesadaran ini terus bertumbuh dan ada pengimbasan, maka kekhawatiran kita akan kepunahan bahasa itu sebenarnya tidak perlu ada. Karena saya beri contoh, ada 2 kabupaten yang saya terlibat langsung, Rote dan Abui. Itu saya lihat di situ ada muncul kolaborasi antara orang tua, antara guru, pihak sekolah, dan juga lingkungan sekitar situ. Kalau kita pada saat festival itu, kita jalan-jalan di seputar panggung, di lingkungan sekitar situ, kita melihat bagaimana orang tua dan guru itu sama-sama menyiapkan anak-anaknya untuk tampil terbaik di atas panggung. Itu hal kecil yang mungkin bisa saja kita abaikan, tetapi kalau kita melihat itu sebuah potensi besar. Karena bagaimana sebuah bahasa itu bisa kita pertahankan, kita terus ada kalau kita tidak ada kolaborasi atau kerjasama. Nah, itu salah satu bentuk antusias. Tapi ada hal lain lagi yang lebih menarik. Kalau kita mau mengukur keberhasilan dari revitalisasi ini, atau mungkin dalam konteks festival, mungkin ada banyak alat ukur ya. Kalau dari teman-teman teknis mungkin bisa menganalisis dengan metode apapun itu. Tetapi ada hal sederhana yang bisa kita gunakan. Saat festival itu saya melihat bagaimana anak-anak itu, seperti tadi juga dikatakan Ibu Elis, anak-anak itu dengan sukacitanya sangat menyenangkan dan menikmati menggunakan bahasa daerah. Mungkin itu hal yang mahal ya kalau kita mau melihat di keadaan sekarang. Seperti tadi Pak Pangkul mengatakan juga bahwa anak-anak kadang malu, lebih bangga menggunakan bahasa asing dan sebagainya. Tetapi saat festival itu kita menemukan ada perubahan di situ. Di mana anak-anak, festival itu berlangsung dari pagi sampai sore, tetapi di siang bahkan sampai sore pun kita lihat anak-anak itu bersemangat dengan senyum, dengan bahasa tubuhnya menunjukkan bahwa mereka menikmati menggunakan bahasa ibu mereka sebagai bahasa jati diri mereka. Dan itu bagi kami itu satu capaian. Betul sekali. Mungkin sangat abstrak, tapi itu satu capaian kalau kita melihat langsung seperti itu. Jadi memang bagaimana itu anak-anak mulai menikmati, dan
membiasakan dalam kehidupan berumah tangga atau kehidupan di sekolah itu yang harus kita terus pertahankan dan lestarikan untuk itu terus berjalan seperti itu. Iya. Nah, terkait dengan revitalisasi bahasa daerah, rencana tindak lanjut dari kantor bahasa sendiri untuk revitalisasi ini seperti apa? Jadi tahun depan akan ada program yang sama lagi dengan target juga yang sama, 251 guru master, dan pengimbasannya tetap 5 bahasa yang sudah kita revitalisasi tahun ini ditambah dengan beberapa bahasa di alur Pak Pangkul ya, yang akan kita revitalisasi. Nah itu terus berkelanjutan karena seperti tadi juga dikatakan Ibu Elis bahwa prinsipnya adalah fokus dan berkelanjutan, itu yang harus kita tanamkan. Dan untuk ke depan khususnya 2022 pun kami sudah memulai dengan pemanfaatan teknologi untuk memperkenalkan bahasa daerah itu, karena tadi Pak Pangkul sendiri mengatakan bahwa salah satu penyebab bahasa itu hampir punah itu salah satu teknologi ya. Benar. Nah, kenapa kita tidak membalikan itu, teknologi kita pakai untuk membuat bahasa itu tidak punah. Jadi kita memperkenalkan lewat konten mungkin, melalui hal-hal yang lebih dekat dengan anak-anak milenial kan. Sehingga anak-anak tahu bahwa ini bahasa ibu kita yang harus kita bangga untuk mempelajari. Karena kadang anak-anak tidak mempelajari itu bukan tidak mau, tetapi mereka juga tidak tahu kadang. Atau mereka tidak merasakan seberapa bangganya menggunakan bahasa ibu itu, sehingga mereka lebih peduli dengan hal-hal di luar itu. Nah, pemanfaatan teknologi, kita memberdayakan mitra termasuk duta bahasa, itu akan kantor bahasa berdayakan sebagai mitra, juga bagian dari kantor bahasa untuk terus menyebar itu virus-virus baik terkait bahasa daerah itu, seperti itu. Oke, ternyata memang benar bahwa saat ini memang teknologi menjadi salah satu yang tidak menjadi membuat masyarakat juga menggunakan teknologi untuk mengakses segala hal tentunya. Siap. Nah, dari ini juga kantor bahasa ternyata memiliki suatu inovasi untuk menyebarluaskan bahasa ibu menggunakan teknologi tentunya. Nah, terkait mungkin ada yang ingin ditambahkan tentang revitalisasi tidak hanya melalui festival Tunas Bahasa Ibu, tapi mungkin ada langkah-langkah apa lagi yang kira-kira bisa dilakukan untuk pelindungan bahasa daerah ini, Pak Pangkul? Oh ya, baik. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Irwan, terutama yang berkaitan dengan antusiasme, itu yang saya lihat bahwa kita membutuhkan ruang-ruang itu sebenarnya, ruang-ruang kreativitas. Saya sendiri kemarin bertanggung jawab di Sumba Timur, bahasa Kambera, bahasa Manggarai, dan di Dawan. Semangat-semangat itu muncul dengan luar biasa. Ada yang guru-guru yang sampai mereka menyewa kendaraan, karena jujur untuk festival kami tidak menyiapkan transportasi dan akomodasi. Mereka benar-benar datang secara mandiri dari tempatnya berasal. Ada yang menyewa mobil, kemudian ada yang sampai berjualan menggali dana untuk mereka bisa berpartisipasi dalam festival. Sewa kendaraan lalu mereka menginap di rumah guru di kota agar bisa ikut dalam festival ini. Nah, ini salah satu yang kami akan terus pakai ke depan adalah revitalisasi bahasa daerah ini. Kemudian selain itu adalah ada program di kantor itu banyak sekali. Lewat juga seperti tadi kami ada peluncuran bahan bacaan dalam 2 bahasa. Jadi bahan bacaan anak untuk bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Lalu juga ada pembuatan kamus. Kemudian juga penggalian aksara-aksara. Lalu kemudian konservasi bahasa. Sehingga aksi penyelamatan bahasa itu, pendokumentasi bahasa tidak hanya menyasar ranah generasi muda tapi juga ranah ilmiah begitu. Ada banyak penelitian, penggalian penulisan kamus dan kamus budaya, kamus kemaritiman, sehingga semakin banyak bahasa daerah yang bisa kita selamatkan begitu. Luar biasa, ternyata kantor bahasa punya banyak sekali program untuk pelindungan bahasa daerah sehingga bahasa kita pun tidak punah. Nah, mungkin yang terakhir langsung saja dari Pak Pangkul, harapan dalam upaya pelindungan bahasa di Nusa Tenggara Timur khususnya. Oh ya, baik. Berkaca dari tahun ini sebenarnya kita sudah berhasil melaksanakan festival di 5 titik, revitalisasi bahasa di 5 titik. Tapi kami butuh dukungan penuh. Ya, itu yang kita belum lihat, terutama dari pemerintah, dari para pemangku kepentingan, dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, tokoh budaya, komunitas. Kita bisa bergerak bersama begitu. Dan bergerak bersama semua komponen ini, saya pikir upaya revitalisasi bahasa, pelindungan bahasa akan sangat cepat kita lakukan dan sehingga makin bisa menyasar bahasa-bahasa yang mungkin jumlah penduduknya kecil.
Oke. Terutama bahasa-bahasa kecil di daerah Alor yang penuturnya bahkan ada yang jumlah penuturnya hanya di bawah 1.000. Ya, sehingga dan berbagai upaya dan berbagai strategi dan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, seluruh stakeholder, kita berharap bahwa ini akan menjadi suatu semangat bersama begitu, sehingga bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur bisa diselamatkan. Oke, luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Kak Iwa untuk harapan pelindungan bahasa daerah Siap. ini. Jadi mungkin kalau kita mau keluar dari kategori bahasa yang mengalami kemunduran, rentan atau hampir punah, ya yang dibutuhkan mungkin kolaborasi itu, karena bagaimana kita bisa bekerja sendiri. Kantor bahasa mungkin hanya fasilitator, tetapi peran itu sebenarnya ada di generasi muda. Jadi generasi muda yang harus melanjutkan tentunya dengan dorongan dan motivasi dari pihak-pihak terkait. Cuma itu saja sih. Oke, luar biasa. Nah, boleh saya ke Ibu Elis. Mungkin ke Ibu Elis, mungkin ada yang pesan untuk kita semua yang menyaksikan tayangan saat ini tentang revitalisasi bahasa daerah. Mungkin Ibu Elis punya penyampaian khusus, silakan Ibu Elis. Keberhasilan revitalisasi bahasa daerah itu sangat ditentukan oleh kerjasama yang erat dari kita semua, dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap bahasa daerah. Jadi oleh karena itu strategi pelibatan perlu ada nota kesepahaman nanti ya antara hulu dengan hilir. Jadi kita menyatukan bagaimana nota kesepahaman itu dari pemerintah daerah, dari dinas pendidikan, dosen, guru, sastrawan, penyair, seniman, agamawan, tokoh budaya, dan komunitas penggerak bahasa dan sastra. Jadi setiap mitra yang tergabung akan memiliki peran masing-masing. Dan terakhir penguatan dari saya adalah bahwa kepunahan bahasa daerah ya akan menyebabkan punahnya berbagai bentuk warisan budaya. Jadi baik itu tradisi, lisannya, jadi meliputi puisi, cerita rakyat ya. Jadi itu semua akan punah. Jadi mari kita semua yang mengambil peran di dalamnya. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur akan memfasilitasi kita semua untuk revitalisasi, berperan dalam revitalisasi bahasa daerah ini. Sekian dan terima kasih, maju terus NTT. Oke, maju terus NTT. Terima kasih Bu Elis untuk begitu banyak pencerahan yang diberikan kepada pemirsa setia TVRI Nusa Tenggara Timur. Iya, sekali lagi terima kasih Bu Elis untuk penyampaiannya, dan iya, terima kasih juga untuk Pak Pangkul Ferdinandus SPD selaku pengkaji bahasa dan sastra, Kak Irwan Alfred Pelondou, Eskom selaku koordinator TU, dan Mana MA selaku Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Iya, dan terima kasih sekali lagi Ibu Elis selaku Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur. Sukses selalu untuk Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur tentunya dengan begitu banyak program yang dilaksanakan. Terima kasih banyak sekali lagi, dan pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Dialog Publik Katong Baomong. Untuk itu terus saksikan Katong Baomong setiap Senin hingga Rabu pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan untuk itu saya Reza yang berserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Selamat malam dan sampai jumpa.